Oke, coba kita bahas bersama. Oke, kita akan bahas ya. Ini adik-adik selamat datang di bimbel online PKN STAN, tes onlineku yang uh, semuanya dengar suara kakak nggak? Kalau dengar mungkin bisa di chat dulu ya. Coba memastikan kalian dengar atau tidak sebelum kita mulai. Oke, izin kalian kakak bisukan ya. Artinya suara kalian nanti kakak ya sesekali akan coba dengar suara adik-adik semua, tapi untuk saat ini kita bisukan dulu. Kalau yang nggak dengar mungkin settingannya ya, settingan suaranya coba diatur dulu di handphone kamu, Dik. Oke, yang lain semoga bisa nyusul ya. Kita akan langsung bahas soal yang tadi. Selamat datang di tes onlineku. Ya, yang punya cita-cita menghadirkan bimbel yang bisa interaktif ya adik-adik, bisa terjadi interaksi pembelajaran meskipun dengan jarak yang jauh. Mungkin yang kelas 3 merasakan bagaimana, atau yang kelas 10 sekarang atau kelas 11 merasakan bagaimana belajar di rumah. Mengingat ada COVID ya, ada sebuah wabah yang menjadi cobaan bangsa kita. Ternyata sekolah diliburkan dan ternyata kesulitannya adalah terjadinya interaksi pembelajaran. Nah, tes onlineku coba memberikan solusi bagaimana belajar yang efektif. Nah, kita akan terjadi interaksi nanti. Ya, masih dengar ya, Dik ya? Yang tadi yang tidak dengar, Bahara Silaban, sudah dengar ya? Oke, semakin ramai yang masuk, ya, semoga anggota yang lain bisa segera menyusul. Semua bisa melihat kakak dan PowerPoint yang sudah ditampilkan, coba dijawab di chat aja. Bisa ya, sudah lihat PowerPoint-nya ya. Oke, kita akan coba coret-coret di sini ya. Ya, kakak sudah lihat sebagian jawaban adik-adik. Ada yang bagus jawabannya, ya ada yang masih perlu belajar lagi ya. Yang cuman sekedar kunci jawaban tanpa ada coretan, ini sebagai evaluasi bagi kami karena menurut kami adik-adik ya, ini perlu tahu semua adik-adik siswa tes online ku, menurut kami siswa yang mau mengerjakan dahulu soalnya dia akan berperan lebih aktif dan itu nanti berakibat kepada pemahaman adik-adik yang akan lebih membaik ya terhadap pelajaran kita. Mohon layar handphonenya jangan ada disentuh ya. Cukup perhatikan aja dulu. Semua sudah lihat ya? Sudah lihat PowerPoint-nya ini? Nampak gerakan
pen kakak ya, sudah nampak semua. Ini coba perhatikan tes, terlihat nggak tulisan kakak ya? Terlihat? Oke Syafira, thank you responnya. Yang lain gimana? Oke jelas ya. Jadi untuk sebagai pembuka ya sebelum kita ke soal, kakak cuma mau bilang bahwa untuk lulus STAN itu perlu latihan soal, itu kuncinya, perlu latihan soal dan memperbaiki cara berpikir terhadap soal. Dulu kakak juga menganggap ya hitungan-hitungan matematika logika itu sulit ya. Tapi setelah kita sadari ternyata matematika itu terutama angka ya itu hanya dimulai dari 0 sampai 9. Adapun 10, 11 itu pengulangan dari angka 0 sampai 9 tadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlalu sulit ya untuk belajar TPA. Yang belum dengar suaranya coba di settingan handphonenya tadi. Ya, jadi mindsetnya harus diperbaiki bahwa TPA itu tidak sulit. Ya, mohon maaf ini agak kakak ini tipenya agak gugup ya kalau di depan umum. Apalagi terlihat kamera itu agak gugup, jadi live ya seperti ini agak gugup, tapi mencoba ya untuk menghadirkan, makanya video-video kami itu tidak ada videonya, tidak ada wajah orangnya ya, itu hanya coretan-coretan, tapi ya kita coba dengan diskusi ini kita langsung bertatap muka, nanti semuanya bisa menampilkan wajahnya. Ya, nanti semua bisa menampilkan wajahnya setelah mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Ya oke, kita bahas soal nomor 1 tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang benar tadi, atau mungkin ada yang masih bingung ya. Kita baca ulang soalnya, ini perhatikan. Tabung P mempunyai jari-jari 3 cm dan tinggi 4 cm. Nah, ini terlihat ya. Ini tinggi, ini jari-jari. Ya, simbolnya kita buat R kecil saja, tingginya T. Jika volume tabung P sama dengan volume tabung Q, nah, berarti adik-adik harus tahu volume tabung itu apa. Iya, semua bentuk tabung pasti selalu luas alas kali tinggi. Alas tabung itu kan berbentuk lingkaran ya, ini tabung. Alasnya di bawah ini berbentuk lingkaran. Maka luas alasnya itu VR kuadrat, karena dia lingkaran. Kali tinggi. Oke. Gampang yang ingatnya ya, jadi yang kadang-kadang sering lupa rumusnya, nggak usah bingung ya, ingat aja luas alas kali tinggi. Katanya volume tabung P, ya, volume tabung P sama dengan volume tabung Q. Jelas? Oke, jelas. Hanya berbeda di jari-jari. Ini jari-jari Q, ini jari-jari tabung P. Dan ini tinggi tabung P. Tapi katanya sama. Yang ditanya berapa tinggi tabung Q? TQ berapa kan gitu. Nah, kita masukkan rumusnya ini kiri kanan sama ya. V R, tapi yang di sini P. Kuadrat T tinggi yang P. Harus sama dengan V R kuadrat yang Q. Kali tinggi yang Q. Nah, yang ditanya ini. Yang tinggi Q. Jelas ya? Oke. Tapi terlihat nggak? PowerPoint-nya terlihat nggak, Dik? Yang belum dengar suara kakak itu karena mungkin settingannya dia belum mencet
tombol kiri. Kalau di handphone itu kiri bawah. Pencet dulu yang kiri bawah. Oke ya, nah ini sampai di sini tadi ya, kita mau mencari tinggi tabung Q. Ya, katanya volume P sama dengan Q. Nah, kita kiri kanan itu ada yang sama, kita lihat dulu coret. Iya, V-nya selesai. Lalu kita masukkanlah jari-jari P. Itu 3, dikuadratin. Ya, kali tingginya 4. Itu harus sama dengan jari-jari Q2 ya. Jangan lupa dikuadratin kali TQ. Oke. Ini kan 2 kuadrat 4 ya. Di kiri ada 4, coret saja. Oke. Maka tinggal TQ sama dengan 3 kuadrat. Hasilnya 9 cm. Ya. Oke, gampang ya. Nanti jawabannya adalah ini, 9. Kalau di soal yang kakak kirim di grup WhatsApp B ya. Ini susunannya tadi agak acak ya. Jadi jawabannya B. Nah, siapa yang benar tadi? Boleh di-chat. Kakak mau tahu orangnya siapa yang benar. Ya, Safira benar. Gigi benar ya, Gigi ya. Otim benar. Oke, bagus. Oke, yang belum benar nggak usah malu. Belajar lagi, mungkin nanti boleh dicatat nih videonya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, kita lihat dulu sama-sama soalnya. Oke, semua perhatikan soalnya. Mungkin tadi sudah baca, makanya ini kenapa kakak suruh kerjakan dulu agar sama-sama kita bisa memahami soal. Oke, perhatikan. Diperlukan biaya 1.000 setiap kilometer untuk lewat laut. Ya. 1.000 ini biaya pertama. Dan 1.200 tiap kilometer untuk jalan darat. 1.200 ini lebih mahal ya, berarti untuk di darat lebih mahal biayanya. Nah, itu ketentuan dulu. Ini aturan main yang perlu ada. Iya, jadi ada 2 biaya ya. Biaya 1 1.000 per kilometer. Biaya 2 lewat darat 1.200 per kilometer. Oke. Nah, Budi melakukan perjalanan sejauh 200 km. Wah, adik-adik harus tahu 200 km ini lewat mana saja. Ya. Dengan X kilometer lewat laut, oh dikasih tahu lewat laut ini. Ya. X kilometer. Dan sisanya jalan lewat darat. Oh, berarti sisanya gimana, Dek? Iya, sisanya berarti 200 dikurang X. Ya. Jelas ya? Oke, kakak rasa jelas. Pertanyaannya berapa biaya perjalanan Budi? Ya udah tinggal kalikan 1.000 dikali X. Ya. Kanan kalikan ke kiri, atau kiri kalikan ke kanan. Maka yang biaya 1 1.000 kali X, hasilnya 1.000X. Tambah biaya 2 ya, 1.200 dikali 200. Maka hasilnya nanti 24, nolnya ada 4 ya. Oke, baru 1.200 dikali minus X. Berarti 1.200 min X. Mohon maaf, adik jangan ada yang nyentuh layar handphonenya, nanti akan ikut tercoret di sini ya. Oke, inilah biaya totalnya. Maka yang sama ada X-nya itu selesaikan. Jadi ini 240.000-nya sendiri ya, karena tidak ada proses di situ. Maka 1.000 dikurang 1.200 hasilnya minus 200X. Nah, kalau kita lihat opsi maka jawabannya adalah yang ini ya. Oke. Siapa yang benar?
Untuk soal nomor 2 yang benar siapa, Dik? Kakak mau lihat, coba di komen. Ya. Dan yang jalannya singkat ya sama seperti ini, simple aja, nggak ribet-ribet. Kalau yang jalannya masih muter-muter panjang, mungkin bisa apa ya? Bisa coba latihan lagi. Alhamdulillah banyak yang benar ya tadi, sekilas Kak lihat juga di grup banyak yang benar. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, ini perdana, nanti kita diskusi lagi ya. Diperlukan 30 hari untuk mengisi penuh sebuah tabung laboratorium dengan bakteri ya. Jika ukuran bakteri ini berlipat 2 setiap hari. Jadi dia sifatnya sama seperti penyebaran virus corona. Kalau virus corona masuk ke tubuh kita, ini tubuh manusia, maka penambahan jumlah virus tadi itu bersifat eksponensial. Nah, gitu ya. Jadi dia bersifat pangkat adik-adik, tidak kali gitu. Ya, maksudnya begini, perhatikan. Ini ada tabung. Selama 30 hari tabung ini penuh dengan virus gitu atau bakteri gitu kan. Pertanyaannya, berapa lama diperlukan untuk mengisi setengah tabungnya gitu. Setengah tabungnya berapa gitu. Paham ya? Oke, katakanlah ini terisi penuh 1000 gitu ya. Kalau penuh 1000. Diisi semua ini dengan bakteri 1000 gitu. Berarti kan setiap hari dia berlipat 2 kan? Ini lihat baca. Berarti kemarin berapa deh? Kalau dia hari ke-30 ya, ini anggap hari sudah ke-30, berarti hari ke-29 berapa? Iya, setengahnya kan? Iya, 500 gitu. Maka pas di hari 30-nya dia kali 2, maka hasilnya 1000. Berarti kalau di hari ke-28-nya gimana? Setengah dari 500 kan? Iya, 250. Hari ke-27-nya setengah dari 250, 125. Begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan eksponensial. Paham ya? Bisa dibilang bukan deh, ini bukan direct geometri, dia bersifat eksponensial. Kalau kalian sering baca berita tentang corona, kalian akan mendengar kalimat itu. Makanya kalau kita dengar berita virus corona itu, prediksinya itu bakal memuncak di hari tertentu. Ilmuwan itu bisa tahu dengan menggunakan konsep ini, eksponensial ini. Cuman ini kakak sederhanakan, kita tidak menggunakan rumus yang terlalu ribet. Tapi kita pahami aja bahwa di hari ke-30 dia penuh. Berarti setengahnya itu sehari yang lalu, yaitu di hari 29. Oke ya, paham ya? Maka jawabannya nanti 29 hari. Jadi kita berpikir ke belakang, baru kita mundur gitu. Ya, untuk Oppo nanti ada sesi diskusi lagi ya. Oppo A5 namanya, kakak bingung ini siapa nama aslinya. Yang belum paham nanti kita diskusi lagi. Tapi sebagian besar paham ya. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut ya. Nanti di sesi tanya jawab saja. Soal terakhir yang tadi kakak share. Oke, kita lihat soalnya. Jari-jari sebuah lingkaran bertambah 6%. Maka luas lingkaran akan meningkat sebesar ya, 6% itu perhatikan. Kalau ada lingkaran ya, punya jari-jari R gitu. Katakan ini belum ditambah ya, ini mula-mula belum ditambah.
Anggap aja ini 100%. Itu ya mula-mula. Ingat rumus luas jari-jari itu VR kuadrat, luas lingkaran ya. Lalu berubah. Ya, jari-jarinya bertambah 6%. Ya. Jadi kalau ditambah 6%, jari-jarinya berubah menjadi berapa, Dik? Iya, jari-jarinya berubah menjadi 106%. Karena bertambah 106%. Pertanyaannya adalah, berapa luas lingkaran setelah ditingkatkan tadi untuk jari-jari yang sudah 106% ini ya. Maka ya kita tinggal ginikan saja adik-adik. Ini nggak usah terlalu bingung. Nah, kita tinggal VR kuadrat yang kedua. Kita nanti kurangkan dengan VR kuadrat yang pertama. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, kita lihat. Adik-adik sebenarnya cukup mengkuadratkan ini, 6% ini. Nah, 6% ini coba kuadratin. Kira-kira berapa? 6% itu berarti, kalau dikuadratin kita lihat ya. Kita lihat ini, kalau ini VR kuadrat, anggap aja 100% itu sama dengan 1 ya, boleh ya. Berarti kalau 6% itu 0,06. Berarti di sini jadi 1,06. Jadi pi-nya diabaikan saja. Ini pi-nya abaikan saja. Jadi cukup mengurangkan selisih R1 kuadrat dengan R2 kuadrat. Nanti adik cari aja ya. Ini dikuadratin. Lalu ini nanti adik kuadratin juga. 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau 1,06 kuadrat itu berapa kira-kira? Adik-adik bisa cari nanti. Bisa ya? Nah, maka nanti dapat selisihnya, kalau hasil kuadratnya ini dikurangkan ke sini, itu nanti dapat hasil selisihnya berapa? 0,36%. Betul ya? Oke, sebelum kakak buka sesi tanya jawab, nanti semuanya unmute-nya akan kakak lepas. Ya, kakak lihat dulu di grup perkembangannya seperti apa. Atau salah nggak? Kira-kira salah nggak? Iya, ini salah kita. Ini kalau dikuadratkan berapa tuh? 1,1236 ya. Ini hasilnya. Maka kalau dikurangkan dengan 1 hasilnya 0,1236. Berarti kalau dipersenkan cukup 2 angka maju ke depan. Ya. Oh, ternyata jawaban yang benar adalah C ya. Oke. Oke, yang mau bertanya silahkan. Ini kakak lepas semua. Silahkan yang mau bertanya. Ya, jawabannya 12,36 ya untuk yang terakhir ya. Ayo, adik-adik. Sepertinya nggak kondusif ya. Ada yang terlalu ribut ya. Oke, gini aja, siapa yang mau bertanya, coba di chat, nanti kakak aktifkan suara dia. Mohon maaf deh, ini videonya nggak bisa kakak share. Karena untuk memastikan adik-adik agar aktif ikut diskusinya, karena diskusi ini sangat membantu ya untuk pengembangan kemampuan adik-adik. Ayo, yang mau bertanya mungkin boleh di chat aja, atau kita nanti lanjut diskusi di grup. Oke, itu aja untuk hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat ya. Nanti di hari Jumat kita ketemu lagi insya Allah kalau tidak ada halangan. Kita lanjut dengan soal-soal berikutnya. Maka pesan kakak,
adik-adik rajin-rajin menonton video di www.tesonlineku.com. Selesaikan videonya sebanyak-banyaknya yang kalian mampu. Jangan malas-malas ya, mumpung di rumah aja. Jangan keluyuran. Kakak pesan jaga kesehatan. Jangan sampai adik-adik ketika ujian nanti dalam kondisi sakit. Ya. Di rumah aja kita doakan semoga masalah ini selesai ya, masalah virus COVID-19 ini selesai dan adik-adik nanti bisa kembali beraktivitas normal, dan kita doakan juga ujian STAN-nya segera diumumkan bagi yang memang mau ujian STAN dan juga yang mau masuk PTN. Kakak rasa kita belajar seperti ini sejalan ya untuk masuk PTN juga. Oke, itu aja, dan saling mengingatkan di grup ya. Saling belajar, mengingatkan, kalau ada soal di-share aja, mana tahu nanti jadi soal diskusi kita untuk seperti ini, kita bahas sama-sama. Semua soal yang mau kalian tanyakan di-share aja di grup. Atau temannya juga mau bantu, silahkan untuk menjawab bagi yang ngerti. Kalau jawabannya terlalu ribet nanti dibantu, kita cari cara yang sederhana. Oke adik-adik, satu penjelasan lagi sebagai motivasi. Bahwa semua ini ada yang coret-coret nih ya. Ini gimana cara ngaturnya biar supaya adik-adik nggak bisa coret ya. Oke, jadi yang perlu adik-adik pahami bahwa soal TPA, TPS atau psikotes ini dasarnya sama. Ya, ini dasarnya sama. Kenapa pemerintah membuat untuk masuk UTBK itu cukup dengan TPS? Ya, tidak ada fisika bagi yang anak IPA, ya, tidak ada biologi, tidak ada kimia, tidak ada matematika umum. Ya, kenapa? Karena ternyata untuk mengukur, perhatikan, untuk mengukur apakah seseorang itu mampu mengikuti kuliah atau tidak cukup dengan TPS atau TPA. Ya, kalau STAN itu kan akuntansi ya. Kenapa bukan anak IPS atau bukan anak akuntansi yang diterima STAN? Bukan kan? Iya, anak IPA juga banyak yang lulus. Kenapa? Karena untuk melihat siapa yang mampu untuk ikut kuliah di STAN itu hanya cukup dilihat TPA-nya. TPS. Jadi ini TPA TPS ini sama, itu bisa mengukur daya belajar si siswa tadi. Sanggup nggak kira-kira nanti kuliah di tempat itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi masuk akal kenapa pemerintah, terutama Menteri Pendidikan, untuk seleksi masuk PTN itu hanya menggunakan TPS karena sudah cukup sebenarnya. Ya, tinggal nanti disesuaikan dengan minatnya dan bakatnya. Jadi TPS ini kalau di kampus luar negeri sana adik-adik itu di Amerika terutama itu cukup dengan namanya GMAT. Nah, GMAT itu sama dengan ya kalau kita masuk ke Amerika itu mau masuk kuliah di luar negeri tesnya GMAT. GMAT itu sama dengan TPA atau TPS. Begitu. Makanya masuk akal sekali pemerintah kenapa meniadakan yang lain untuk tahun ini. Mungkin karena ada wabah juga ya, salah satu faktor, tapi untuk membantu siswa-siswi agar tidak terlalu stres ya, karena memang tidak bisa belajar kan, keluar untuk ikut bimbel dan ikut sekolah gitu. Maka dimudahkan hanya dengan TPS. Dan alhamdulillah itu sejalan dengan TPA yang akan kita pelajari di sini. Makanya tes online-ku coba membantu dengan membuka kelas TPS. Gitu. Boleh disampaikan ke kawan-kawannya agar mereka nggak di rumah aja itu melamun atau tiduran aja gitu kan, tapi bisa sambil belajar dengan kita. Itu ya adik-adik ya. Jadi ingat, itu konsepnya sama dan semuanya sama, pasti akan menguji. Perhatikan, itu akan coba menguji setiap satu soal
Adik-adik harus maksimal itu ya, ini semua soal TPA atau TPS itu rata-rata paling lama 50 detik per soal. Termasuk kalau yang TIU ya, kalau di CPNS itu ada TIU namanya. Sama, 50 detik itu paling lama per soal. Karena itulah cara mengukur apakah orang itu nanti mampu mengikuti tekanan atau apa namanya ya, tantangan ketika kuliah atau ketika bekerja. Gitu. Siap nggak ketika menyeleksi orang atau people atau seseorang, pasti lembaga ingin orang terbaik, maka dengan soal-soal